yang sedang heboh di jagat media sosial terkait unggahan tentang bocah perempuan berinisial F yang merupakan siswi SD Negeri 150 Sungai Tenang, Kecamatan Gandus, Palembang yang pulang sekolah dengan kondisi kedua mata ini merah seperti berdarah dan disertai lebam di sekitarnya. Kisah ini mencuat setelah majikan dari Ibunda F, yakni Bi Erna ini membagikan kejadian tersebut melalui akun media sosial @oipalembang pada Minggu malam 2 November 2025, di mana sebelumnya diunggah oleh akun @virasonia. Menurut keterangan dari sang ibu, kejadian ini bermula saat ia menjemput putrinya sepulang sekolah sekitar pukul 11:30 siang hari di SDN 150 Sungai Tenang Gandus, dan saat tiba di gerbang sekolah, ibunda korban terkejut bukan main karena melihat kondisi sang anak. Sementara guru kelas dari F sendiri saat ditanya langsung justru menjawab dengan singkat bahwa bukan dirinya yang melakukan. Sementara guru lain yang berada di sekitar lokasi juga mengaku tidak tahu menahu soal kejadian tersebut. Dan lebih mengejutkan lagi, salah satu guru disebut menimpali dengan pernyataan bahwa mata F ini mungkin merah karena terlalu lama bermain ponsel. Namun pernyataan itu membuat Erna kian curiga. Setelah melihat kondisi putrinya yang semakin parah, Erna ini membawa F ke Rumah Sakit Bunda Palembang pada 28 Oktober 2025 untuk mendapatkan perawatan medis, Tribuners. Dan dari hasil pemeriksaan dokter ini, diketahui bahwa pembuluh darah di sekitar kedua mata F ini pecah yang diduga akibat benturan keras atau pukulan benda tumpul. Dan kondisi F masih memprihatinkan meski sudah mengonsumsi obat, namun kedua matanya ini masih terlihat merah dan bengkak juga, terutama di malam hari. Nah, alih-alih mendapatkan dukungan, salah satu guru di sekolah ini justru disebut memberi ancaman halus. Menurut ibunda dari F, setiap malam F ini sering merintih kesakitan dan tampak ketakutan jika ditanya siapa yang menyakitinya. Kehadiran dari Ratu Dewa sendiri di SDN 150 Gandus, Palembang menarik perhatian warga sekitar, di mana orang nomor 1 di kota Palembang ini datang didampingi pihak Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Anak, dan Polrestabes Palembang, Tribuners. Teman-temannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Di sini bersama saya Nika Dutra sebagai host podcast kali ini. Di sini saya mengundang yaitu teman-teman narasumber yang pastinya akan menarik, teman-teman. Boleh? Minta diri Mas. Halo semuanya, perkenalkan saya Ashka Ramadhanayati. Di sini saya sebagai narasumber 1 dan juga ada teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rizkyana Aulia sebagai narasumber 2 dan juga saya ada rekan saya, silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Lini Anisha juga, narasumber 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofika Nur Azulia sebagai narasumber yang keempat. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Apakah baik atau sakit atau mungkin patah hati atau mungkin sebagainya? Baik lah. Tapi untuk kabarnya kita alhamdulillah baik. Kalau untuk Kak Aja sendiri bagaimana? Untuk saya sendiri alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi tujuan saya mengundang kakak-kakak ini untuk membahas nih tentang kasus yang lagi viral di media sosial, itu kasus dugaan kekerasan terhadap siswa SD di Palembang. Nah, gimana nih tanggapannya buat teman-teman yang sekiranya mau jadi calon guru SD? Sebenarnya sangat menyayangkan ya, karena walaupun kejadian itu belum ditentuin kebenarannya, mau itu dari kekerasan guru atau dia habis jatuh atau bagaimana, tapi malahan pandangan masyarakat itu menyalahkan guru gitu loh. Sedangkan di satu sisi kita sebagai calon guru itu tentunya akan mendapatkan citra yang buruk gitu. Kok seorang guru malah kekerasan gitu. Teman-teman sekalian gimana? Mungkin itu kayak apa namanya, ya sangat disayangkan sekali ya, karena masyarakat tuh hanya melihat dari satu sisi, terus masyarakat tuh kan tidak tahu nih apa yang terjadi di lapangan tersebut terjadi. Kan bisa aja awalnya tuh salah muridnya, tapi karena diberitakan seperti itu jadi disalahkan oleh gurunya.
Jadi Iya, betul banget. Jadi dari kejadian tersebut itu kita sebagai calon guru juga pastinya sedih kan karena ada kejadian yang tidak baik tentang dunia pendidikan. Apalagi sekarang banyak banget kasus yang kalau misalnya anaknya itu kena kekerasan dari gurunya itu banyak dari kalangan masyarakat atau bahkan netizen langsung menyalahkan dari pihak guru, tidak melihat dari sisi lainnya ya kan? jadi gitu ya. Untuk selanjutnya menurut teman-teman nih faktor apa sih yang dialami atau yang faktor apa sih yang apa namanya yang terjadi sehingga itu terjadi? Kalau untuk faktornya itu bisa jadi karena kurangnya pemahaman karakter untuk mendidik siswa bagi seorang guru. Karena kan belum tentu semua guru itu sudah paham bagaimana caranya mendidik anak itu dengan cara yang benar, tidak menggunakan kekerasan dan juga sesuai dengan peraturan untuk mendidik anak kan. Terus juga kan ada beberapa guru yang masih menerapkan gimana ya kayak metode zaman dahulu gitu loh, yang menggunakan kekerasan. Ya benar, entah lempar apa namanya penghapus lah, terus tau nggak sih yang kayak penggaris panjang kayak itu? Biasanya pakai itu dulu juga betulnya. Kalau kayak Di rotan atau apa gitu ya. Mungkin kekerasannya lebih ke tegas. kalau di zaman dahulu kan ya udah aja gitu orangnya, tapi karena sekarang pemikirannya udah beda, udah zamannya beda, jadi mungkin agak sedikit sensitif. Selanjutnya untuk kejadian kali ini bertentangan nggak sih dengan norma-norma Pancasila? Tentunya sih ada ya, terutama itu dengan norma Pancasila pada sila kedua dan juga sila keempat. Nah, pada sila kedua itu kan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari situ itu kan kayak kekerasan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari situ itu bisa kita simpulkan bahwa ketika kita sangkut pautkan dengan nilai-nilai Pancasila, hal itu sangat tidak sesuai gitu. Jadi kita tuh harus mendidik anak itu dengan rasa kemanusiaan. Karena kita kan sebagai calon guru, itu kita juga harus paham bagaimana cara mendidik anak yang benar, bagaimana cara menasihati anak tanpa menggunakan kekerasan, bisa dengan menggunakan opsi lain. Misalnya kita menasihatinya dengan empat mata, tidak harus langsung menggunakan kekerasan, karena banyak anak yang ketika dididik dengan menggunakan kekerasan, dia akan memiliki trauma tersendiri. Nah, kalau untuk yang sila keempat itu, kita bisa melakukan musyawarah atau untuk menyelesaikan masalah, bisa dengan kita musyawarahkan dengan orang-orang tua walinya murid tersebut agar kita tidak langsung mengambil satu keputusan, yaitu dengan melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Jadi kekerasan itu tidak dibenarkan ya dalam Iya, maknanya seperti itu. Sebenarnya kalau dari segi hak asasi manusia ini bagaimana tanggapannya? Nah, kalau dari segi hak asasi manusia ini kan udah dijelaskan pada UU nomor 35 tahun 2014 bahwa kekerasan tentang peraturan HAM yang melindungi tentang kekerasan terhadap anak itu kan kita tuh nggak boleh karena kalau melakukan hal tersebut pasti akan dihukum pidana. Nah, itu sangat melanggar HAM dan nanti bisa dikenakan oleh sanksi gitu. Jadi itu pelanggaran. Ya, sangat melanggar itu. Kalau dari kejadian ini citra itu berpengaruh nggak sih di hadapan masyarakat? Tentunya berpengaruh ya, karena kan kita kalau lihat di media sosial itu banyak banget masyarakat yang menyimpulkan bahwa ini adalah kesalahan guru gitu loh. Jadi citra guru di banyak masyarakat, di pandangan orang-orang itu jadinya jelek. Padahal kalau semisal memang kejadian benar karena hal tersebut terjadi karena kekerasan dari guru, itu kan bukan semua guru itu seperti itu gitu loh. Karena itu cuma adanya oknum ya gitu. Nggak bisa dipukul rata kalau guru itu menerapkan metode kekerasan seperti itu. Jadi nggak semua guru tuh seperti yang Nggak semuanya gitu. Pasti ada lah guru yang masih baik gitu. Banyak ya. Pasti guru kalau mau melakukan itu juga pasti ada faktor penyebabnya dari siswanya itu bagaimana ya kan? Tidak langsung seperti itu. Iya, gitu. pasti ada nggak ada asap kalau nggak ada api gitu kan? Setuju banget. Setuju. Nah,
Kalau melihat berita kan dia kan mengalami trauma, luka fisik, nah itu apa namanya berpengaruh nggak sih terhadap proses persekolahannya atau masa depannya? Sangat berpengaruh. Itu juga sangat tidak menguntungkan bagi korban karena itu kejadian membuat korban trauma akan bersekolah dan mengalami luka fisik seperti berbekas, dan parahnya itu bisa mengalami kecacatan karena setiap anak juga setiap siswa memiliki fisik yang berbeda, akhirnya berpotensi untuk dibully. Berarti bisa mengambil ke hal lain ya? Iya, padahal masih kecil gitu. Kasihan sekali. Iya. Nah, untuk kasus seperti ini kan, apakah masih banyak yang belum ke apa atau naik ke publik? Nah, kalau tahu sendiri lah di Indonesia kalau nggak viral pasti nggak akan diproses ya oleh pihak berwajib. Nah, banyak yang korban itu tidak berani speak up dan karena ditutupi oleh si pelaku tersebut. Nah, di Indonesia ini juga netizen kan juga sekarang kan kalau apa-apa kasus itu diangkat, jadinya tuh sekarang itu lebih memudahkan. Nah, walaupun banyak yang nggak up ke publik ya, cuman lebih banyak sekarang tuh lebih banyak di sosmed karena akan netizen juga akan apa namanya Membantu gitu ya proses kayak jalannya. mengawal proses jalannya hukum tersebut gimana, terus kayak ini diadilinya tuh gimana, terus kayak umpamanya kok ini nggak kok gini doang sih hukumannya, kok nanti kan kalau hukumannya nggak bikin jerah itu kan bakal bikin Ulang lagi gitu ya? ya betul ulang lagi, jadinya dengan hukuman tersebut tuh harus mendapatkan efek jerah agar nggak itu apa namanya melakukan hal tersebut berulang gitu. Tapi di satu sisi juga plus minus ya. Iya. Plusnya yaitu kita bisa lanjut ke proses hukum. Kalau minusnya ya kita nggak tahu pandangan orang lain gitu loh. Iya. Kan bisa aja kayak gini, kasusnya belum jelas alasannya karena apa, kejadiannya di mana, tapi orang-orang udah bisa nyimpulin kalau ini kekerasan yang dilakukan oleh guru gitu. Minusnya sih. Harusnya itu para netizen itu kalau misalnya ada informasi yang dianggap publik itu jangan langsung diterima mentah-mentah gitu ya. Harusnya itu mereka harus mencari tahu dulu asal usulnya itu bagaimana, terus kok bisa terjadi kayak gini itu gimana, jangan langsung menyimpulkan oh guru ini kok gini ya, guru sekarang tuh gini langsung melakukan kekerasan. Padahal kan belum tentu guru tersebut melakukan kekerasan terhadap anak itu tanpa alasan kan. Iya. Seperti tadi kalau nggak ada Iya. masalah. Buat teman-teman semuanya itu, kalau dapat informasi nggak boleh diterima mentah-mentah, harus digali dulu informasinya benar ataukah tidak. Betul. Nah, untuk upaya sendiri, upaya dari teman-teman supaya kejadian itu nggak terulang lagi, gimana? Yang sudah disampaikan tadi sama Kak Syifa, kita bisa nemuin tuh sama orang tuanya ya, kita sebagai calon guru nanti bisa kalau udah jadi guru kita bisa ketemu tuh sama orang tuanya, kita ngobrol anaknya tuh seperti ini bu, bapak seperti itu. Terus kita juga sebagai guru sebelum terjun ke lapangan kita dibekali dulu tuh gimana caranya bersikap di depan anak-anak, kalau anak-anak seperti ini tuh kita harus bagaimana. Jadi perlu banget persiapannya dari guru maupun orang tuanya gitu biar anaknya tidak sampai di kejadian seperti ini gitu loh terlewat. Jadi kita harus punya bekal yang mantap dulu ya untuk menjadi seorang guru, karena menjadi seorang guru itu bukan hal yang mudah, karena kita itu mendidik banyak anak yang itu juga bukan saudara kita atau bukan anak-anak kita sendiri, dan hal itu tuh nanti kalau misalkan kita salah mendidik kita bisa kena sanksi, kita bisa kena hukuman ya kan. Terus kayak itu tadi kan kayak dijelasin pertemuan antara orang tua dan guru. Nah, sekarang itu banyak sekali di sekolah-sekolah SD itu kan kalau mau mempertemukan orang tua dan guru itu biasanya di pengambilan rapor. Nah, sekarang itu kalau pengambilan rapor itu malah siswanya sendiri yang mengambil rapor tersebut. Jadinya tidak ada komunikasi antara guru dan orang tua. Ya betul. Terus kayak kalau di pengambilan rapor oleh orang tua kan kayak oh iya ibu anaknya ini alhamdulillah juara 1, alhamdulillah anaknya aktif di kelas, terus alhamdulillah juga dapat
kemarin dapat juara ini di olimpiade ini Bu, terus kayak oh iya anaknya ini jahil di kelas. Nah itu kan bisa dikomunikasikan oleh orang tua. Jadi karena ya kadang kan guru kan nggak mau ribet ya, nggak mau ribet, tapi ya harus itu yang harus dilakukan agar menunjang mentalitas orang tua untuk mendidik anaknya, nggak harus di sekolah saja. Nanti pendidikan karakter itu juga harus di rumah. Ya di rumah ya. Iya kan, jadi orang tua itu punya peran penting juga untuk mendidik anak-anaknya ya, bukan hanya anaknya itu misalnya oh dia udah sekolah pasti dia udah diajarin sama gurunya. Padahal kalau misalnya di rumah itu nggak dilatih disiplin sama orang tuanya, ya percuma dia cuma disuruh berangkat ke sekolah, di sekolahnya misalnya dinasihatin sama gurunya dia nggak mempan, terus di rumah juga nggak dinasihatin sama orang tuanya. Ya kan jadinya tuh kayak dia itu sekolah tapi karakternya tuh nggak terdidik dari rumah, dan misalnya dinasihatin gurunya juga dia dia itu nggak mau menaati apa yang dinasihatin sama gurunya, jadi nggak tertanamkan kedisiplinan pada dirinya. Nah, tapi di satu sisi juga kita harus cari tahu tuh faktor dari orang tuanya kenapa seperti itu. Mungkin aja dia beliau orang tuanya itu sibuk kerja atau kenapa. Nah iya itu bisa kan, kita misalnya orang tuanya sibuk kerja, kita bisa meminta Bu ini tuh anaknya itu sebenarnya kurang pendidikan karakter misalnya dari ibu sendiri. Kalau ibu sibuk kerja bisa aja ibu menyempatkan waktu untuk mendidik anaknya, karena seorang anak itu kalau nggak diajak komunikasi sama orang tuanya nanti dia akan cenderung tertutup gitu ya. Kalau ada masalah pasti nggak mau cerita sama orang tuanya, kalau misalnya orang tuanya itu nggak mau terbuka sama anaknya ya kan. Contohnya tuh kan kayak tadi di sekolah belajar apa, tadi di sekolah kegiatannya ngapain aja. Nah itu dengan sebatas itu tuh bisa membuka anak tuh agar terbuka dengan kita gitu. Berarti yang penting itu untuk orang tua dan guru adalah komunikasi dan keterbukaan. Betul. Baru-baru ini ada yang viral juga, itu tentang orang tua yang kalau anaknya dimarahi atau sedikit dikasih sikap agak tegas, orang tuanya nggak gimana. Itu tuh salah ya Pak sebenarnya, karena kan kalau misalnya saya mengambil contohnya itu pada kasus seorang siswa yang merokok dan ditampar gurunya, tetapi orang tuanya tidak terima kan. Padahal di situ jelas bisa kita lihat bahwa yang salah itu siswanya. Karena seorang siswa itu kan harusnya tidak boleh merokok apalagi di lingkungan sekolah. Jadi kalau misalnya dikasih sanksi kan harusnya dia bisa menerima, dan orang tuanya ketika melihat anaknya sendiri merokok di sekolah harusnya dia juga ikut menasihati, bukan malah menyalahkan gurunya. Nah di situ bisa kita lihat bahwa dunia pendidikan di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Semoga cepat sembuh dunia pendidikan di Indonesia. Untuk selanjutnya itu bagaimana, apa sih yang bisa kita ambil dari kejadian kali ini? Untuk kejadian pada kasus ini kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita juga harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai calon seorang guru agar kita bisa menghindari kasus seperti ini. Nah kita juga perlu memahami bagaimana cara mendidik seorang siswa yang benar sesuai dengan peraturan, sesuai dengan perundang-undangan, agar tidak terjadi sebuah kekerasan. Betul kan? Betul. Terus juga kita harus ngasih tahu ke orang tuanya ya kalau kita tuh pakainya sistem seperti ini Bu. Kalau semisal dari gurunya ada sikap yang mungkin tidak menyenangkan, bisa dibicarakan dengan baik-baik, tidak harus sedikit-sedikit dilaporkan yang berlebih gitu kan, bisa berdiskusi terlebih dahulu gitu. Apalagi kalau yang melaporkan hanya satu pihak dan itu tidak ada kejelasan dari pihak lainnya, pasti nantinya jadi salah paham dan akan menjadi kasus yang dimana kasus tersebut hanya menyebutkan pada seorang guru kan. Kalau harapan teman-teman kepada pihak sekolah dan pemerintah atas kejadian yang terjadi ini, Bisa meningkatkan pengawasan dan bimbingan
terhadap siswa agar kejadian itu tuh tidak terulang lagi, kayak memberikan pembinaan atau edukasi karakter secara rutin, kalau enggak setiap 1 minggu sekali gitu. Nah, kita juga sebagai seorang mahasiswa bisa membuat mungkin program kerja anti bullying misalnya, biar bisa bagaimana misalnya ada bullying di sekolah, kita bisa mengantisipasi hal tersebut dengan kita melakukan survei kepada siswa-siswa SD. Misalnya kita tanya kepada siswa SD, di sini misalnya di kelas ini ada nggak kalian yang mengalami tindakan bullying dari teman-temannya? Kalau ada, cerita aja, jangan dipendam. Soalnya biasanya kalau anak SD dibully sama teman-temannya itu dia nggak berani cerita ke orang tuanya atau bahkan ke gurunya, karena nanti dia akan tambah dikucilkan sama teman yang bully itu, karena mereka itu pasti berpikirannya, ih si itu ngaduan sama gurunya, si itu langsung bilang sama ibunya, apa sih gitu aja nangis, gitu aja gini. Pasti anak SD itu kan punya rasa takut tersendiri ya kan. Terus juga kan kayak gini kita berbicara gitu kan, terus kita up ke media sosial, terus bisa dilihat banyak orang, bisa membuat pandangan baru lah kalau soal masalah ini tuh ternyata gini loh, ada pandangan kayak gini loh gitu. Jadi penting banget ya kalau masalah kayak gini tuh di media sosial, biar semua itu punya pemahaman tentang bagaimana cara mendidik yang benar. Apalagi kalau di-upnya tuh di TikTok itu pasti bener-bener langsung viral banget. Wah, jadi kalau ada medsos tuh bisa kita manfaatkan untuk hal seperti ini ya. karena zaman sekarang semua orang pasti mempunyai aplikasi medsos, terutama Hampir semuanya itu mengakses ya, bahkan orang-orang yang sudah lansia pun banyak yang mengakses ya. anak kecil juga kalau udah memakai. Iya, Anak yang masih bayi ya umur berapa tahun itu, yang benar masih kecil aja udah bisa dilihatin. Padahal adanya podcast ini juga pastinya nanti akan mengedukasi banyak orang ya. Jadi bermanfaat banget kita di sini. Betul. Tapi kalau mamanya menggunakan gadget itu nggak boleh di anak yang di bawah umur ya, karena itu dapat mengakibatkan kecanduan, apalagi bermain game. Tuh. Iya, juga pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya supaya tidak salah dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Karena kan misalnya anak itu dikasih HP, di HP itu kan banyak sekali hal-hal yang negatif dan juga positif. Bisa aja tuh si anak nanti mencari hal-hal yang negatif, misalnya meniru, oh ada siswa ini merokok di kelas, oh ditiru besoknya, orang tuanya nggak tahu tuh. Jadi orang tua itu juga punya peran penting untuk mengawasi anaknya, mendidik karakter anaknya gitu. Jadi nggak dipasrahin sama guru ya teman-teman. Iya. Jadi orang tua juga punya peran penting nih buat pertumbuhan karakter pada anak. Betul. Kayak ini pembahasan yang menarik ya teman-teman ya. Sangat dari mana yang menarik banget ya guys. Kita sudahi untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman narasumber yang sudah memberikan informasi yang menarik dan edukatif buat rekan-rekan semuanya. Jadi saya Ahmad Adendra sebagai host pamit undur diri. Kalau ada kesalahan kata ataupun perbuatan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa. Apa nasi dipanas? Itu direkam. Iya, saya. Itu ya, Iya, cinta.